Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tanzila Dingra dari kelompok 12. Saya akan membacakan materi audit tentang sampling audit dalam pengujian substansif. Konsep dasar dalam pengambilan sampel audit adalah proses pemilihan sebagian data dari populasi yang lebih besar untuk dianalisis dengan tujuan mendapatkan kesimpulan yang dapat diterapkan pada keseluruhan populasi. Ada beberapa konsep dasar dalam pengambilan sampel audit. Pertama, representativitas. Sampel yang diambil harus mewakili keseluruhan populasi yang sedang diaudit. Dalam pemilihan sampel, auditor harus memastikan bahwa karakteristik sampel secara proporsional mencerminkan karakteristik populasi yang lebih besar. Ukuran sampel. Auditor perlu menentukan ukuran sampel yang memadai untuk mencapai tujuan audit dengan tingkat kepercayaan dan tingkat ketelitian yang diinginkan. Ukuran sampel yang lebih besar cenderung memberikan hasil yang lebih akurat, tetapi juga memerlukan lebih banyak sumber daya. Metode pengambilan sampel. Ada beberapa metode pengambilan sampel yang dapat digunakan dalam audit, seperti pengambilan sampel acak sederhana, pengambilan sampel bersastrata, atau pengambilan sampel bertingkat. Metode yang dipilih harus sesuai dengan karakteristik populasi dan tujuan audit. Keempat, kesalahan sampling. Kesalahan sampling ada perbedaan antara hasil yang diperoleh dari sampel dengan hasil yang sebenarnya dari populasi. Auditor perlu mempertimbangkan tingkat kesalahan sampling yang dapat diterima dalam mengevaluasi hasil sampel dan mengambil keputusan audit yang tepat. Analisis data. Setelah sampel diambil, auditor menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan teknik statistik atau non-statistik. Analisis ini membentuk auditor dalam mengambil kesimpulan tentang populasi secara keseluruhan dan memberikan keyakinan tentang pendalaan informasi yang diaudit. Sekian dari saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai sampling probabilitas proporsional dengan ukuran. Sampling probabilitas proporsional dengan ukuran adalah suatu pendekatan yang menggunakan teori sampling atribut untuk menyatakan kesimpulan dalam jumlah rupiah, bukan sebagai tingkat deviasi. Jenis sampling ini biasa digunakan dalam pengujian substantif terhadap transaksi dan saldo-saldo. Di sini ada rencana sampling, di mana tahapan-tahapan dalam suatu rencana sampling probabilitas proporsional dengan ukuran serupa tapi tidak persis sama dengan tahapan yang digunakan dalam sampling atribut. Nah, tahapan tersebut di sini ada 6. Yang pertama, menetapkan tujuan rencana adalah untuk mendapatkan bukti bahwa saldo rekening menurut catatan tidak salah saji secara material. Asersi-asersi laporan keuangan yang dibuktikan sampel bergantung kepada prosedur yang diterapkan untuk unsur sampel yang bersangkutan. Nah, untuk ke tahapan yang kedua yaitu merumuskan populasi dan unit sampling. Populasi terdiri dari kelompok transaksi atau saldo rekening yang akan diuji. Unit sampling dalam sampling probabilitas proporsional dengan ukuran adalah rupiah individual dan populasi adalah suatu angka rupiah yang sama dengan total rupiah dari populasi. Nah, untuk tahapan yang ketiga yaitu menentukan ukuran sampel. Nah, rumus untuk menentukan ukuran sampel dalam sampling yang biasa disingkat dengan PPU adalah di sini dengan rumus N sama dengan NB dikali FK dibagi SD dalam kurung AS dikali FE. Nah, keterangannya di sini NB yaitu nilai buku populasi yang diuji, sedangkan FK yaitu faktor keandalan atau reality factor untuk resiko keliru menerima yang ditetapkan. Nah, sedangkan SD di sini yaitu salah saji ditoleransi. Dan selanjutnya AS di sini yaitu antisipasi salah saji. Sedangkan FE di sini yaitu faktor ekspansi untuk antisipasi salah saji. Nah, untuk tahap yang keempat yaitu menentukan metode pemilihan sampel. Nah, paling banyak di sini dalam sampling PPU adalah pemilihan sistematik.
di mana rumusnya itu IF sama dengan NB dibagi N. Dan selanjutnya tahap yang kelima yaitu melaksanakan rencana sampling. Dan tahap yang terakhir atau yang keenam yaitu mengevaluasi hasil sampel. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sampling variabel klasik. Dalam pendekatan ini, teori distribusi normal digunakan dalam pengevaluasian karakteristik populasi berdasarkan hasil sampel yang digambarkan dari populasinya. Sampling variabel klasik bermanfaat bagi auditor pada saat tujuan audit berkaitan dengan kemungkinan kurang saji atau lebih saji dari saldo akun dan keadaan lain ketika sampling PPS tidak tepat atau tidak efektif. Adapun jenis-jenis teknik sampling variabel, yang pertama estimasi mean per unit atau biasa disingkat dengan MPU. Sampling estimasi MPU mencakup penentuan nilai audit untuk setiap item dan sampel. Rata-rata nilai audit ini kemudian dihitung dan dikalikan dengan jumlah unit dalam populasi yang ditemukan pada estimasi total nilai populasi. Sedangkan resiko sampling yang berkaitan dengan estimasi ini juga dihitung untuk digunakan dalam mengevaluasi hasil-hasil sampel tersebut. Tujuan rencana MPU adalah untuk memperoleh bukti bahwa catatan saldo akun tidak salah saji secara material atau mengembangkan estimasi independen tentang jumlah ketika ada catatan nilai buku yang tersedia. Yang kedua, estimasi diferensiasi. Dalam sampling estimasi diferensiasi, perbedaan dihitung untuk setiap item sampel dari nilai audit item tersebut dikurangi nilai bukunya. Rata-rata perbedaan ini kemudian digunakan untuk memperoleh estimasi nilai total populasi dan variabilitas perbedaan digunakan untuk menentukan cadangan risiko sampling yang dicapai. 3 kondisi berikut diperlukan dalam penggunaan estimasi diferensiasi. Yang pertama, nilai buku item populasi harus diketahui. Yang kedua, total nilai buku populasi harus diketahui dan sesuai dengan jumlah nilai buku item-item secara individual. Dan yang ketiga, yang terakhir, terdapat perbedaan yang besar antara nilai audit dan nilai buku yang diperkirakan. Yang ketiga, estimasi rasio. Dalam sampling estimasi rasio, pertama, auditor harus menentukan nilai audit untuk setiap item dalam sampel. Berikutnya, rasio dihitung dengan membagi jumlah nilai audit dengan jumlah nilai buku untuk item sampel tersebut. Rasio ini dikalikan dengan total nilai buku untuk mendapatkan estimasi nilai-nilai populasi total. Sedangkan resiko sampling kemudian dihitung berdasarkan variabilitas rasio nilai audit dan nilai buku item secara individual. Adapun kelebihan dan kekurangan sampling variabel klasik. Kelebihan utama sampel variabel klasik adalah yang pertama, sampel-sampelnya lebih mudah untuk diperluas daripada sampel PPS jika diperlukan. Yang kedua, saldo nol dan saldo yang bertanda berbeda tidak memerlukan perimbangan secara khusus. Yang ketiga, jika ada perbedaan besar antara nilai audit dan nilai buku, tujuan auditor dapat terpenuhi hanya dengan ukuran sampel yang lebih kecil dibandingkan sampling PPS. Dan yang selanjutnya, kekurangan utama dari sampling variabel klasik ini adalah sampling variabel klasik lebih rumit dibanding sampling PPS. Umumnya, auditor memerlukan bantuan program komputer untuk merancang sampel yang efisien dan mengevaluasi hasil sampel. Dan untuk menentukan ukuran sampel, auditor harus mempunyai estimasi penyimpangan standar karakteristik yang dihendaki dalam populasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya saya akan berikan kesempatan untuk teman kita Kania Fitria Kinanti. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang sampling non-statistik. Sampling non-statistik adalah pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan kriteria subjektif berdasarkan pengalaman dari auditor. Ada beberapa metode pemilihan sampel dalam sampling non-statistik. Yang pertama, haphazard sampling. Haphazard sampling adalah memilih sampel yang diharapkan representatif terhadap populasi. Misalnya, semacam
semacam tabel bilangan random. Yang kedua, block sampling. Block sampling adalah seleksi satu atau lebih kelompok elemen populasi secara berurut. Contohnya, satu item blok terpilih, maka secara berurut item-item berikutnya dalam blok terpilih dengan otomatis. Yang ketiga, systematic sampling. Systematic sampling adalah sampel yang dipilih berdasarkan interval. Nah, interval sendiri ditentukan dari pembagian jumlah unit dalam populasi dengan jumlah sampel. Dan yang terakhir ada directed sampling. Directed sampling adalah pemilihan sampel berdasarkan kriteria yang telah disusun oleh auditor. Adapun kriteria-kriteria yang biasa digunakan adalah yang pertama, item-item yang paling mungkin mengandung salah saji. Yang kedua, item-item yang memiliki karakteristik populasi tertentu. Dan yang terakhir, item-item yang mempunyai nilai tinggi atau large dollar coverage.